Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat halaman skripsi atas bawah, gitu ya. Jadi ya seperti biasanya ya, halaman skripsi itu kan dia halaman bab itu penomorannya berada di tengah bagian bawah, sedangkan halaman berikutnya, halaman 2 dan seterusnya itu berada di pojok kanan atas. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di video ini kita akan jelasin step by step-nya. Oke, sekarang di sini saya sudah siapkan teks dummy ya. Ini teks dummy, lorem ipsum. Ini contoh saja. Jadi untuk memulainya, tentunya pastikan semua teksnya udah ada ya. Nah, anggaplah ini teks dari skripsi kita ya. Nah, kemudian kita ingin membuat halaman bab ini kita besarin aja supaya kelihatan. Kita besarin dulu, Times New Roman 12, yang ini kita kasih 14 misalnya, ini supaya kelihatan aja ya. Nah, kemudian kita ingin penomoran halaman pada bagian bab ini itu berada di tengah ya, dan sedangkan yang seterusnya nanti itu ada di bagian kanan atas gitu. Nah, jadi caranya adalah memastikan kita paham dulu tentang logikanya. Logikanya itu gini, yang berbeda dari halaman ini, dari section ini, dari bagian bab 1 ini, hanyalah halaman pada lembar pertama saja. Maksudnya, posisi halaman pada bagian bab ini berada di tengah, gitu ya. Jadi yang beda cuma ini aja. Sedangkan yang ini ke seterusnya itu ada di pojok kanan atas. Gitu. Dan seterusnya sampai seberapa banyak halaman bab 1 kita. Gitu ya. Nah, jadi logikanya kita paham dulu bahwa yang berbeda dari sini hanyalah halaman satunya saja dari section ini. Nah, oleh sebab itu kita harus atur gimana caranya supaya yang berbeda itu halaman babnya saja. Caranya gimana? Caranya kita klik 2 kali atau double klik di bagian mana saja, di bagian footer atau header boleh. Kita klik 2 kali sampai aktif, kemudian sampai toolbar ini aktif, header dan footer. Nah, kemudian lihat di bagian option, kalau bahasa Inggris nanti sesuaikan saja ya. Nah, di sini ada halaman satu berbeda, tinggal kita centang saja. Nah, tandanya di sini, footer halaman pertama, ini berbeda. Apapun yang akan kita tuliskan di bagian lembar pertama ini, dia tidak akan ikut ke bagian berikutnya ini. Nah, sampai yang ketiga, dia nggak akan ikut. Contoh, kita kasih di sini teks misalnya. Apapun dia tidak akan ikut. Tidak akan ngikut di sini. Tapi berbeda dengan ini. Ini pasti ngikut ke setelahnya juga. Kita lihat contohnya. Nah, dia akan ngikut juga. Kita hapus. Yang sini juga akan terhapus. Ya. Hal ini berlaku sama untuk bagian header ya. Header. Header ini kalau kita tambah apapun, dia nggak bakal nyinggung ke bagian berikutnya. Gitu. Nah, jadi ini adalah kunci sebenarnya untuk kita membuat halaman yang berbeda untuk halaman bab saja. Gitu ya. Nah, sekarang kita hapus saja dulu. Di header kita hapus. Nah, sekarang tugas kita tinggal menambahkan halaman pada bagian halaman bab ini ya. Kita tinggal tambah halaman, pilih di bagian bawah, kemudian kita pilih gayanya itu di tengah. Nah, dia akan muncul halaman 1 ya. Nanti tinggal kita sesuaikan aja ya. Mau disesuaikan mulai dari nomor berapa juga boleh. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang tinggal pekerjaan kita tinggal di sini. Gitu ya. Ini harusnya ada di pojok kanan atas. Kita tinggal tambah pojok kanan atas. Sorry, di bagian atas halaman sebelah kanan. Nah, 2, 3. Nah, ini kalau kita tambah halaman nanti juga bakal nambah dia. Bakal nambah jadi halaman 4 gitu ya. Sampai seterusnya sampai akhir bab 1. Gitu ya. Jadi mudah sekali untuk membuat halaman pertama berbeda gitu ya. Jadi saya sering sekali menemui teman-teman yang
masih menggunakan gaya-gaya klasik ya. Misalnya mereka tutup halaman satunya ini dengan, misalnya di sini nanti jadi halaman satu ngikut sesuai dengan format ini ya. Nah, nanti tinggal disisipkan kotak warna putih gitu kan. Disisipin kotak kayak gini dikasih warna putih supaya angka satunya tertutup gitu ya. Itu kan agak sedikit menambah pekerjaan kita ya. Nah, jadi dengan cara ini ringan sekali gitu ya. Ini ringan sekali. Nah, kemudian sebagai tambahan, bagaimana dengan bab 2, bab 3 dan seterusnya? Nah, misalnya katakanlah kita punya halaman yang sama. Nah, kita bikin lembaran yang setelahnya untuk bab 4. Bab 4 gitu ya. Kemudian bab 2 ya. Bab 2 isinya kajian teori misalnya kayak gitu ya. Lalu kemudian kita ambil isi paragrafnya aja sebagai contoh. Oke, kita kasih satu lagi. Oke. Nah, kemudian kita atur dulu di bagian ini. Oke. Nah, ini adalah bab 2. Oke. Nah, kita lihat ya. Kalau dari sini dia masih sama. Masih sama. Gitu ya. Dia masih mengikut di posisi halaman sebelumnya, gitu ya. Ini kenapa terjadi? Karena saya memisahkan halaman ini, membukanya di lembaran baru dengan menggunakan Ctrl plus Enter. Gitu. Jadi mereka tidak terpisah sebenarnya. Tetap pada format yang sama. Gitu ya. Nah, cara memisahkannya gimana? Kita ginikan dulu, kita kembaliin. Nah, cara memisahkannya, kita pisahkan mereka dengan pemisah yang halaman berikutnya. Dia ada di posisi ini. Kalau nanti Office-nya atau Microsoft Word-nya pakai bahasa Inggris, nanti tinggal sesuaikan aja. Posisinya di sini, ikonnya seperti ini. Ya, kita tinggal klik saja, dia akan ada di halaman baru. Nah, halaman baru ini, dia akan mengikut, ini kan udah kita pisah dengan section. Dia akan mengikut gaya dari section sebelumnya. Kenapa? Karena kita masih mengaktifkan, nah ini lihat ya. Nah, halaman 5, dia bakal ada di sini. Ini terus sama perlakuannya seperti bab 1 tadi. Gitu. Kenapa? Karena kita masih mengaktifkan halaman 1 berbeda. Kecuali tadi kita nonaktifkan, dia bakal ngikut di sini. Gitu ya. Nah, ini kita harus aktifin. Supaya dia ngikut ke sebelumnya. Kenapa ngikut? Karena kita tautkan ke bagian halaman 1 yang sebelumnya. Ya, kecuali kalau ini kita matiin, dia bakal kita bisa setting sendiri. Gitu. Nah, jadi kuncinya kalau untuk bab selanjutnya itu kuncinya pisahkan mereka dengan membaginya dengan bagian ini ya, pemisah halaman. Itu untuk halaman untuk bagian-bagian atau bab-bab berikutnya. Gitu. Ya, tinggal atur saja. Ya, jadi mungkin video singkat ini bisa memandu kawan-kawan sekalian untuk membuat halaman skripsi atas bawah. Jadi langkahnya sangat mudah tanpa harus setting-setting manual. Ini kita tinggal lanjut saja. Pastikan pada bagian setting header dan footernya, aktifkan dibagi di kelompok option, itu halaman 1 berbeda dicentang, diaktifin. Nah, kalau sudah aktif kayak gini, tinggal kita pisahkan halaman setiap bab dengan memisahkannya untuk pemisah halaman berikutnya. Pastikan mereka terpisah dengan ini. Ya, mudah-mudahan nggak ditemukan kesalahan lah kalau kita pakai langkah-langkah ini. Ya, kiranya demikian mungkin video kali ini, kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ada bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terutama bagi kita yang sedang menjalankan atau sedang berhadapan dengan pengetikan-pengetikan di Microsoft Word, ngetik laporan, ngetik makalah, atau mungkin yang lebih memakan waktu skripsi atau tesis atau karya ilmiah yang lain yang kadangkala dalam mengatur halaman saja pun membuat kita banyak dirugikan oleh waktu ya, agak kerepotan ya. Jadi mudah-mudahan dengan cara ini membantu kita meringankan pekerjaan kita. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa simak video-video selanjutnya, terutama tentang penggunaan aplikasi Microsoft Word dalam mendukung kegiatan akademik. Mudah-mudahan dapat membantu, sekaligus yang paling penting membantu meringankan pekerjaan kita di hadapan komputer. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.